Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Kami dari kelas TI 232 Universitas Pelita Bangsa akan menyampaikan laporan proyek akhir untuk mata kuliah jaringan komputer untuk ujian akhir semester. Untuk pembuatannya di hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025. Nah, di sini ada penentuan ide proyek, ada penentuan ide proyek, kemudian ada latar belakang. Dalam era digitalisasi yang semakin maju, kebutuhan akan pengelolaan server yang efisien, aman, dan stabil menjadi prioritas dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan industri teknologi informasi. Ubuntu Server sebagai salah satu distribusi Linux yang populer, menawarkan solusi yang andal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan karakteristik open source, performa tinggi, dan dukungan komunitas yang luas. Ubuntu Server menjadi pilihan utama bagi baik industri, institusi maksud kami, dan perusahaan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi. Di Universitas Pelita Bangsa, khususnya dalam mata kuliah jaringan komputer, penguasaan konsep dan keterampilan dalam pengoperasian Ubuntu Server menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi teknik informatika. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang jaringan komputer, termasuk bagaimana server berperan dalam proses komunikasi data, manajemen jaringan, dan keamanan sistem. Nah, di sini proyek bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam instalasi dan konfigurasi Ubuntu Server, implementasi berbagai layanan jaringan seperti DHCP, DNS, FTP, atau web server. Kemudian pengelolaan dan pemantauan performa server. Penyelesaian permasalahan teknis yang mungkin terjadi sama proses pengelolaan server. Mungkin bisa dibaca. Kalau tujuannya udah dibahas. Nah, di sini ada output dari proyek. Yang pertama itu ada server Ubuntu yang terkonfigurasi dengan baik sesuai kebutuhan tugas akhir. Yang kedua, dokumentasi lengkap dalam bentuk laporan tertulis atau presentasi. Yang ketiga, pemahaman dan keterampilan praktis yang dapat diimplementasikan di dunia kerja. Kemudian, kemudian di sini ada fitur utama, sebenarnya ini banyak.
Nah, di sini ada desain skenario atau storyboard. Ini yang pertama ini ada gambaran umum pengguna, pengoperasian dan pengaplikasian Ubuntu Server. Nah, di sini ada latar belakangnya, kemudian ada profil pengguna, selanjutnya alur skenario, kemudian di sini ada tujuan akhir. Mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menginstal dan mengoperasikan Ubuntu Server secara mandiri. Yang kedua, mengonfigurasi layanan jaringan sesuai kebutuhan proyek. Yang ketiga, memecahkan masalah dasar yang terkait dengan server dan jaringan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman praktis tentang konsep jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke soal-soalnya, kita tahu dulu nih tata cara untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Bentar guys. Nah, ini tata cara untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini ada persiapan awal. Yang pertama, perangkat. Seperti biasa, untuk laptop sudah saya minjam di perusahaan dengan nama PT Trans News Corpora atau CNN Indonesia. Untuk alaman perusahaan bisa kalian baca sendiri. Untuk merek laptop, saya udah menggunakan Asus VivoBook Pro 15 OLED dengan spesifikasi yang mumpuni. Yang pertama itu ada Intel Core Ultra 9. Yang kedua, memori 24 GB. Yang ketiga, NVIDIA GeForce RTX 3050. Yang keempat, 2 TB SSD. Yang terakhir, Early Grey untuk sistem operasinya Windows 11. Nah, di sini persiapan koneksi. Yang pertama, gunakan internet yang stabil. Yang kedua, siapkan terminal atau aplikasi SSH client seperti PUTTY atau bawaan iOS. Selanjutnya, informasi koneksi. Seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, ini ada hostname atau IP address. Bisa baca sendiri. Yang kedua, username yaitu Jarkom, password juga sama Jarkom, portnya 2025. Untuk instruksi penggunaan, yang pertama buka aplikasi terminal atau SSH client. Yang kedua, gunakan perintah berikut untuk koneksi. Nah, di sini yang ketiga, masukkan password saat diminta. Passwordnya itu Jarkom.
Setelah berhasil login, gunakan perintah berikut. 1S strip A, artinya untuk melihat file tersembunyi, atau dalam kurung, pastikan cache sensitif. Yang terakhir, ikuti instruksi pada file yang tersedia setelah login. Ada catatan, pastikan koneksi internet Anda stabil, menggunakan laptop dengan spesifikasi sesuai persyaratan. Yang ketiga, setiap instruksi dijalankan secara teliti. Untuk keamanannya, semua koneksi tercatat dan dimonitor. Yang kedua, akses tanpa izin dilarang keras. Nah, kita masuk ke soal ujian akhir semester. Ini ini soalnya, kemudian untuk hasil proyek akhir yang pertama itu ada pengaturan jaringan, konfigurasi alamat IP statis, buka terminal dan edit file konfigurasi jaringan. Kemudian tambahkan konfigurasi jaringan sesuai rentang IP Anda. Contoh untuk siswa satu seperti ini. Untuk tetap terapkan perubahan seperti itu. Alhamdulillah. Untuk terapkan perubahan seperti ini. Yang kedua, uji konektivitas. Ada ping gateway seperti ini. Langkah kedua, konfigurasi penggunaan dan grup. Yang pertama, membuat pengguna. Tambahkan pengguna dengan peran yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Yang kedua, tetapkan grup. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, tetapkan izin file. Buat folder untuk setiap pengguna. Contohnya seperti ini. Yang kedua, tetapkan izin. Contohnya seperti ini. Langkah ketiga, instalasi dan konfigurasi FTP atau SSH. Yang pertama, instalasi VSPTPD dalam kurung siswa satu, contohnya seperti ini. Selanjutnya, buat direktori FTP, contohnya seperti ini. Selanjutnya, install OpenSSH dalam kurung untuk siswa 2. Contohnya seperti ini. Kemudian, konfigurasi akses kunci. Contohnya seperti ini. Langkah 4, instalasi Apache dan MySQL. Satu, install Apache, contohnya seperti ini. Selanjutnya, simpan file HTML di, di file seperti ini. Yang kedua, install MySQL, contohnya seperti ini. Terus kemudian buat data, database, contohnya seperti ini. Langkah kelima, atau langkah yang terakhir, konfigurasi firewall dengan UFW. Yang pertama, aktifkan UVW, contohnya seperti ini.
Yang kedua, atur atur aturan firewall untuk siswa satu seperti ini. Yang ketiga, periksa status firewall contohnya seperti ini. Selanjutnya, dokumentasi dan screenshot hasil akhir. Gunakan Genom/screenshot untuk mengambil tangkapan layar seperti langkah, contohnya seperti ini. Yang kedua, simpan hasil screenshot dalam folder bernama dokumentasi underscore uas underscore TI23A2. Untuk output akhir, setiap langkah akan menghasilkan output seperti berikut. Yang pertama, pin gateway, contohnya seperti ini. Yang kedua, status firewall, contohnya seperti ini. Mungkin sudah cukup. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.